Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, malam ini kita berjumpa kembali dalam suasana yang luar biasa. Saya percaya malam ini kita semua akan diberkati. Amin. Kita akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Amin. Saudara yang sudah hadir di dalam acara Menara Doa Online ini, yang sudah ada di depan screen, mari kita sama-sama, saudara, siapkan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tundukkan hati kami sujud menyembah. Satu yang kami rindukan Tuhan, ubah kami terus tiap hari, semakin serupa dengan Engkau. Kami makin lemah lembut dan rendah hati. Tuhan, terima kasih. Tuhan terus pimpin kami tiap hari. Tuhan, izinkan kami masuk dalam hadirat. Engkau mengajar kami kebenaran-kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau ubah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa, sucikanlah, kuduskanlah hati kami. Kami rindu ya Tuhan makin kenal Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau kami dekat dengan Tuhan, kami bisa menjamah jubah-Mu, atau Tuhan sendiri yang menjamah kami. Oh ya lah, maka ketika Kau menjamah kami, hidup kami akan berubah. Bapa, dalam nama Yesus, biar Kau lawat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah hadir ya Tuhan di Menara Doa Online ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus, oh ya lah, makasih ya lah. Mari ibu bapak saudara yang sudah hadir, buka suaranya, mari berdoa. Berdoa, yang bisa berbahasa roh berdoa dalam bahasa roh. Oh ya lah, makasih ya lah. Oh ya lah, makasih ya lah. Oh ya lah, makasih ya lah. Oh ya lah. Haleluya.
Holy Spirit, rain down, rain down. Oh ya laba 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 laba. Oh laba laba laba. Oh ya laba kasih laba 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 Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Buka suaranya saudaraku. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, oh. Holy Spirit rain down. Yes. Holy Spirit rain down. Amin. Roh Kudus. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Hallelujah. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Hallelujah. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, you are welcome here. Hallelujah. Yes. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, rain down. Mari buka suaranya saudara. Holy Spirit rain. Yes. Ya Tuhan Yesus. Holy Spirit rain down. Amin. Rain down. Rain on us.
Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kuasa darah Yesus membasuh setiap kami. Dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus, saudara lihat itu. Dalam nama Yesus. Oh ya lah, makasih ya lah. Dari punggungnya untuk kesembuhan, dari kepalanya untuk setiap berkat-berkat yang dicurahkan. Dari tangannya kita melihat apapun yang dikerjakan kedua tangan kita tidak menjadi sia-sia, menjadi berhasil dalam nama Yesus. Lihat saudara darah yang mengalir di lubuknya, kuasa ciptaan baru, kuasa kelahiran baru. Yes. Oh ya lah, makasih lah. Oh ya lah, makasih lah. Pada waktu saudara berdoa, biar kuasa darah-Mu Yesus. Waktu saudara berkata, biar kuasa darah-Mu Yesus yang tercurah di bagian-bagian tubuhmu. Oh ya lah, makasih di kakimu untuk menebus jalan hidup. Biarlah malam ini ya Tuhan, kuasa darah itu bekerja oleh kuasa Roh Kudus. Ketika saudara berkata ada kuasa darah Yesus, disitulah Allah Roh Kudus bekerja untuk menyembuhkan dalam nama Yesus. Oh, memulihkan dalam nama Yesus, melepaskan, membebaskan, menguatkan, menghibur saudara, menuntun dalam nama Yesus. Oh ya lah, Yesus, saudara. Tutup mata kita dari menara doa semua. Oh ya lah, makasih lah. Ucapkan terima kasih sama Tuhan untuk perbuatannya yang besar, yang ajaib. Yes. Perbuatan yang ajaib di masa lalu, perbuatan yang ajaib hari ini. Perbuatan yang ajaib di hari esok. Saudara lihat, katakan dengan iman, terima kasih Yesus untuk perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang besar, buat hidupku, buat keluargaku, buat pelayananku ya Tuhan. Yes. Perbuatannya besar. Mari buka suaranya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar. Perkatakan dengan iman pada waktu saudara nyanyikan lagu ini. Saudara sedang berkatakan perbuatan Tuhan yang besar. Saudara sedang aktifkan kuasa Allah. Yes, kuasa darah itu. Yes,
Ya, Yesus. Ini doa kami. Oh ya la makasih. Oh ya la Mari sembari yang katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya, tiada seperti Engkau. Mari sekali lagi, sembahlah. Mari angkat tangan kita semuanya, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, haleluya, tiada seperti Engkau ya Yesus, tiada seperti Yesus, Yesus. Terus, oh ya la makasih, oh ya la makasih, oh ya la makasih, mari saudara berbahasa roh, berbahasa roh. Oh ya la makasih, oh ya la makasih, oh ya la makasih, oh ya la Malam ini kami tahu Tuhan menjadi malam kesembuhan buat anak-anak-Mu yang sakit. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan diisolasi karena COVID-19, malam ini aku sepakat berdoa bersama dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara jadi sembuh sekarang. Terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Saudara yang kanker, sakit kanker, saudara kanker payudara, hari ini Tuhan katakan, Tuhan mau sembuhkan saudara. Minta iman untuk disembuhkan malam ini. Di dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu jadi sembuh sekarang. Terima saudara sembuhan. Apapun jenis kanker yang saudara sedang hadapi, tumor, malam ini malam kesembuhan. Malam kesembuhan, saya rasakan kuasa kesembuhan sedang bekerja sekarang. Panggil Yesus, panggil Yesus. Dia Allah penyembuh bagi saudara. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Amin. Dalam nama Yesus. Dia sedang menjamah saudara sekarang. Hai ibu, sakitmu sudah sembuh sekarang. Amin. Dia sedang memanggil gereja Tuhan, orang percaya dengan sebutan ibu. Apapun penyakit saudara, dalam nama Yesus. Saudara mengalami depresi, stres, malam ini menjalani malam kelegaan buat saudara. Terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Mari buka suaranya,
katakan tak tersembunyi kuasa Allah. Sembah Dia, saudara, buka suaranya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat yang memulihkan, hadirat yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kalau ada di antara saudara yang merasa hidupnya terikat oleh kuasa gelap, saudara ikat dengan satu kecanduan. Saya tidak tahu itu kecanduan apa. Tapi yang Tuhan ingatkan itu kecanduan narkoba. Obat-obatan terlarang. Saudara kecanduan daripada minuman keras. Beberapa kecanduan pornografi. Malam ini Tuhan katakan aku akan lepaskan. Aku akan sembuhkan. Aku akan pulihkan kau. Dalam nama Yesus. Kalau itu saudara orangnya. Panggil Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Ini aku Tuhan. Selamatkan aku. Bebaskan aku ya Tuhan. Dari ikatan ini. Kecanduan ini. Di dalam nama Yesus. Jadi bebas sekarang saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Saudara yang diikat dengan roh ketakutan karena hutang. Karena tekanan dan kewajiban keuangan saudaraku. Malam ini Tuhan katakan. Tuhan mau bebaskan ketakutan ini. Ketika ketakutan ini dilepaskan, ikatan ini dilepaskan, saudara akan mengalami kemerdekaan dalam keuangan. Aku berdoa ya Bapa untuk anakmu ini. Terima saudara kemerdekaan. Dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah turun dalam hidupmu. Terima kesembuhan, pemulihan. Urapi hambamu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan satu tema, judul khotbah saya adalah Hai Ibu, penyakitmu telah sembuh. Nah ini terambil dari Lukas pasal 13 saudaraku. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-16 saya ingin bacakan buat saudara semuanya. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ini rohnya roh jahat. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Jadi judul khotbah saya ambil dari perkataan Yesus kepada perempuan yang bungkuk 18 tahun. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Perkataan Yesus kepada ibu ini adalah perkataan yang sama untuk saudara. Untuk kita semua. Inilah perkataan yang Tuhan katakan. Lihat saudara, lalu ia meletakkan tangannya menjamah perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Kapan wanita itu, perempuan itu disembuhkan? Pada waktu Tuhan ada 3. Tuhan bernubuat berkata kepada ibu ini. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Yang kedua, Tuhan meletakkan tangannya ke atas perempuan, menjamah. Ya, yang ketiga, saudara, pada saat itu juga perempuan itu menjadi tegak.
lalu dia memuliakan daripada Allah. Katakan amin. Saudara yang kasih Kristus, inilah pesan untuk saudara yang rindu untuk menerima kesembuhan seutuhnya dalam hidup saudara. Karena Tuhan juga mau sembuhkan rohani kita, jasmani kita, hubungan kita, dan juga keuangan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Hari ini Tuhan janji ada kesembuhan dalam hidup saudara. Kata kuncinya adalah, apakah saudara rindu untuk disembuhkan? Apakah saudara rindu untuk dijamah oleh Tuhan? Ketika perempuan ini dijamah Tuhan, Alkitab katakan seketika itu juga perempuan itu berdiri. Nah, ayat 14 saya akan lanjutkan saudara. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Ya, ini kata kepala rumah ibadat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik. Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Jadi Tuhan mau menjelaskan bahwa yang namanya ternak-ternak orang Yahudi itu nggak ada yang puasa. Ya kan, mereka juga lepaskan ikatannya, itu juga harusnya dilarang tapi mereka lakukan. Nah, Yesus merupakan itu. Dia bilang ini, ayat 16, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah apa? Keturunan Abraham. Kalau ternak atau binatang kamu bisa lepaskan ikatannya, kenapa perempuan ini tidak bisa dilepaskan? Sebabkan nilai harga daripada perempuan ini jauh lebih berharga daripada ternak itu, karena dia adalah keturunan Abraham. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, saya ingin jelaskan begini secara singkat firman hari ini. Perempuan ini bungkuk punggungnya bukan karena kekurangan kalsium, bukan karena penyakit pengeroposan tulang. Perempuan ini bungkuk punggungnya karena ia dirasuk oleh roh jahat. Itu dijelaskan. Dan ternyata tidak semua penyakit saudara yang adalah penyakit semata. Namun ada penyakit yang disebabkan oleh roh jahat. Tidak semua masalah adalah masalah semata. Namun ada masalah yang disebabkan oleh apa? Roh jahat. Nah, malam ini, saat ini saudara, kita akan melihat bagaimana perempuan ini yang dirasuk oleh roh jahat itu bisa dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, saya bisa bayangkan kalau orang bungkuk, perempuan bungkuk katanya. Selama 18 tahun saudara, orang bungkuk itu biasanya apa saudara? Cuman bisa lihat ke bawah dan ke belakang. Dia tidak bisa lihat apa? Ke depan dan ke atas. Saudara, dia gak bisa lihat. Yang dia lihat hanya apa saudara? Hanya debu dan tanah. Kejadian 3 ayat 14. Saudaraku, Tuhan itu saudara, pada waktu Tuhan Allah berkata kepada ular, ketika Tuhan mengutuk daripada ular, Tuhan berkata kepada ular, saudara, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Rupanya saudaraku, debu itu adalah makanan iblis. Saudaraku, debu adalah makanan iblis. Iblis ya kan, untuk makan debu untuk hidup sehari-harinya saudaraku. Iblis ingin juga seperti dia. Ketika seorang dirasuk oleh iblis, iblis akan jadikan orang ini sepertinya tanda kutip ya, makannya makan debu. Makannya makan debu, jalannya merangkak seperti ular. Saudaraku, ya kan di sini kan dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Ya. Dia digerakkan. Kalau iblis menguasai manusia, maka manusia itu hidupnya mau dibikin seperti kayak iblis. Digerakkan oleh perut. Saudaraku, digerakkan oleh perut. Cari makan. Ujungnya yang dapatnya debu, makannya debu. Debu bicara apa saudara? Kesia-siaan kalau menurut saya. Ya kan, kehidupan yang sia-sia. Makan debu itu artinya kehidupan yang sia-sia. Hidup dari kesia-siaan yang lain. Pernah gak saudara ngelihat orang, atau mungkin saudara ngalami, kenapa ya dari kecil sia-sia? Sekolah, kerja, semua hidup, bangun segala macam rumah tangga.
Kok ngalami kesia-siaan, kayak rasanya capek, sia-sia, semua gagal, terus turun ke bawah. Sehingga saudara bisa merasa melihat diri kayak orang kotor, tidak layak, sehingga hidupnya penuh patah semangat, mudah putus asa. Itu artinya makan debu. Makan debu adalah menjalani kehidupan dari satu kesia-siaan yang lain, sampai kita melihat diri kita jadi kotor, tidak layak, sehingga dia patah semangat. Saudaraku, Kejadian 3:19, saudara, debu itu artinya apa? Tuhan mau bilang gini sama Adam, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi apa? Tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi apa? Jadi debu. Debu bicara tentang apa, saudara? Ini simbol apa? Kematian. Bukan cuma kesia-siaan, tapi juga kematian. Inilah iblis, orang yang dirasuk, kuasai. Malam ini saudaraku, saya ingin saudaraku melihat satu gambaran. Ini firman Tuhan seperti kaca ya buat kita ya. Ya kan? Coba lihat, orang yang cuma bungkuk, hidupnya bungkuk ini lambang daripada orang yang dikuasai iblis, kuasai oleh roh jahat. Cuma bisa melihat diri dia, keadaan dia, hanya bisa melihat masa lalu, melihat keterbatasannya, tidak ada kuasa, tidak ada kesanggupan, tidak ada keberanian. Perempuan ini kehilangan kemampuan untuk melihat apa, saudara, ke atas. Kalau kita bisa lihat ke atas, dia lihat apa, saudara? Lihat Tuhan, lihat kasih Tuhan, lihat kuasa Tuhan, lihat perbuatan Tuhan. Yang ngerti katakan amin, saudara. Lihat ke atas, lihat ke atas. Perempuan ini gak bisa lihat juga ke depan. Bicara lihat ke depan, bicara apa, saudara? Lihat masa depan, berpikir panjang ke depan. Iblis sudah mencuri kemampuan perempuan ini untuk melihat apa? Ke atas dan ke depan. Orang yang dirasuk oleh kuasa gelap, dia tidak bisa lihat ke depan, gak bisa pikir panjang, gak bisa lihat masa depan, cuma lihatnya hari ini dan masa lalu. Dia juga gak bisa lihat ke atas, gak bisa lihat kasih Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Iblis mencuri kemampuan perempuan ini untuk melihat ke depan dan ke atas. Saudara, memang Yohanes 10:10 katakan pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa sih yang sebenarnya yang dicuri oleh iblis? Saudara tahu gak? Iblis bisa mencuri uang dan harta kekayaan kita, tapi gak langsung gitu. Saudara, kayaknya enggak juga lah. Tapi iblis itu mencuri, saudara. Bukan harta, bukan uang atau harta benda kita. Yang dicuri iblis adalah harta yang lebih penting dari uang dan kekayaan kita. Harta itulah yang berusaha dicuri oleh iblis. Iblis berusaha mencuri harta kita yang sesungguhnya. Apa sih yang dimaksud dengan harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya adalah harta yang sifatnya tidak kelihatan oleh mata, tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Apa? Harta yang sesungguhnya itu apa yang dicuri, mau dicuri iblis? Saudara tahu nggak? Yaitu apa definisinya? Ya kan? Harta yang sifatnya tidak bisa kelihatan oleh mata. Harta ini nggak bisa dilihat oleh mata, tetapi lewat harta itu kita bisa, ya kan, bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Apa sebenarnya harta itu? Harta itu adalah bicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Itu yang berusaha dicuri oleh iblis. Iman atau kebenaran, pengharapan, dan kasih. Iblis berusaha keras mencuri iman kita. Kalau kita tidak punya iman lagi, maka kita hidup tanpa pengharapan. Jika kita hidup tanpa pengharapan, maka kita tidak ada semangat untuk hidup. Tanpa iman, tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Kalau orang tidak berkenan, tidak ada mukjizat di sana. Tidak ada kasih karunia di sana. Saudara, tidak ada keselamatan di sana. Jadi yang mau dicuri iblis adalah apa? Iman dan kebenaran Allah. Itulah harta yang sesungguhnya. Saudaraku yang sebenarnya, jangan sampai
Di masa-masa sulit, saudara kehilangan imannya. Tandanya apa? Ya kehilangan harapan. Tanda kehilangan harapan, saudara, tidak ada semangat lagi untuk ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, iblis berusaha untuk mencuri apa kita? Harta yang kedua adalah apa? Damai sejahtera. Itu yang dia mau curi. Pentingnya punya damai sejahtera. Sebab apa? Damai sejahtera Allah inilah, ya saudaraku, yang bisa melenyapkan segala kegelisahan dan ketakutan dalam hidup kita. Damai sejahtera inilah dasar untuk mengambil keputusan sehari-hari. Damai sejahtera inilah yang menentukan arah, tujuan daripada hidup kita. Jika kita tidak punya damai sejahtera, kita akan menjadi orang yang mudah gelisah, yang mudah khawatir, sehingga kita tidak berani mengambil apa? Keputusan. Bayangin, kalau nggak ada keputusan, akhirnya kita seperti kayak orang yang terhanyut oleh arus. Katanya cuma ikan yang mati yang terbawa arus. Kalau ikan hidup nggak pernah ada yang hanyut terbawa arus. Saudara, ketika rohani kita mati, rohani kita mati itu dicuri damai sejahtera kita. Ya kita orang ngomong apa kita ikut. Dunia, arus dunianya bagaimana kita laju ke sana. Pentingnya saudaraku yang Kristus, ini yang mau dicuri oleh iblis. Hari ini ada kabar baik. Tuhan mau lepaskan kita. Katakan amin saudara. Mau lepaskan kita. Iblis berusaha yang ketiga mencuri apa? Sukacita kita. Sukacita ini adalah harta yang sesungguhnya. Kalau kita tidak memiliki sukacita, maka kita tidak punya perlindungan dan kekuatan di batin kita. Amin. Nah sekarang pertanyaannya begini, saudaraku. Ya gimana iblis itu bisa curi harta yang sesungguhnya dalam hidup kita ini? Sehingga kita gak bisa lagi lihat ke depan, sehingga kita gak bisa lihat ke atas. Ya kan? Orang yang sudah dicuri hartanya oleh iblis, yang hidupnya sudah tercuri, dikuasai, adalah apa? Lihatnya ke bawah, lihat debu dan tanah, dan lihat ke belakang. Orang bongkok itu saudaraku. Kita sudah bahas saudara, ada 4 strategi iblis mencuri harta sesungguhnya, iman, pengharapan, kasih kita. Ada 4 hal. Pertama, dia tanamkan apa? Roh ketakutan. Yang kedua, dia tanamkan apa? Roh dusta. Yang ketiga, dia pasang umpan supaya kita jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku, yang keempat, dia bangkitkan kita menjadi manusia atau orang-orang Kristen yang apa? Yang sombong. Saudaraku yang Kristus, saya mau kasih tahu satu hal begini saudara. Apabila kita mempunyai iman, kita punya pengharapan dan semangat hidup. Apabila kita mempunyai damai sejahtera, maka hidup kita tidak hidup dalam kegelisahan dan kecemasan. Saudara, kalau kita punya sukacita, kita ada kekuatan, perlindungan dan keberanian. Katakan amin. Katakan amin. Hari ini saya ingin katakan pada saudara, yuk kita akan belajar bagaimana perempuan bongkok ini yang 18 tahun, saudara, dia bisa mengalami yang namanya kesembuhan yang sempurna. Ada tiga langkah di bagian daripada siapa perempuan yang kita lihat saudara. Saya berdoa supaya saudara pun mengalami kesembuhan malam ini. Saya berdoa Allah Tuhan Yesus akan menyembuhkan saudara seutuhnya. Ya, rohaninya, hubungannya sama Tuhan. Jasmani segala sakit penyakit saudara. Hubungan saudara pun disembuhkan. Keuangan saudara disembuhkan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Ya, ada 4 hal saudara. Ada 3 hal saudara yang menyebabkan perempuan ini mengalami kelepasan, pemulihan dan kesembuhan. Yang pertama, saudara lihat di sini. Perempuan ini mempunyai iman untuk disembuhkan. Saya senang setiap kali khotbah, saya selalu bicara tentang iman, pengharapan dan kasih. Karena ini kunci saudara untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara di sini dalam Lukas 13 ayat 12 sampai 13. Di situ dikatakan ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya apa? Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Kalau panggil hai ibu, ini panggilan apa? Kalau manggil hai, pasti ibu ini jauh. Kalau deket,
berbisik. Jadi artinya saudara, waktu ibu ini dipanggil, saudaraku, lalu ayat 13 katakan, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Pada waktu ibu ini mendengar bahwa Yesus berkata, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Saya percaya, saudara, waktu dia dengar, muncul apa saudara? Iman. Saudara, iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Kristus yang berbicara, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Saya mau bernubuat buat saudara, hai ibu, penyakitmu telah sembuh sekarang. Kata ibu adalah lambang daripada gereja. Perempuan adalah lambang gereja. Katakan amin. Saudara, malam ini saya mau bernubuat sekali lagi. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Katakan amin. Iman muncul. Saudara, pada waktu perempuan ini memiliki iman untuk disembuhkan, karena dia dengar. Hal ini nampak saudara ketika Tuhan memanggil. Lalu ibu ini begitu antusias, bersemangat, pelan-pelan dalam keadaan bungkuk dia datangi, dekati Yesus. Biasanya itulah makanya saya bilang, iman itu mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Sebelum saudara Tuhan menolong kita, sebelum Tuhan menjamah kita, biasanya saudara Tuhan menyampaikan firman, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lalu muncul iman. Dan iman inilah yang menggerakkan ibu ini mendekat kepada Tuhan. Ketika dia mendekat pada Tuhan, untuk ibu ini Tuhan yang menjamah daripada dia. Alkitab katakan, lalu ibu itu berdiri tegak. Seketika itu juga dia berdiri tegak. Sembuh saudara. Yang ngerti katakan amin. Buat perempuan yang mengalami pendarahan, dia dengar berita tentang Yesus, imannya muncul. Imannya membuat dia dekat dengan Tuhan. Lalu dia menjamah ujung jubah Tuhan. Iman mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Orang yang punya iman pasti punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan pasti orang ini punya semangat. Ada antusias untuk disembuhkan. Antusias dan semangat untuk disembuhkan adalah langkah awal untuk mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan Yesus yang ajaib dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Nah saudara, antusias dalam bahasa Inggris enthusiasm, yang gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, sebenarnya dari kata en ya dan theos. En itu di dalam, theos itu Allah. Jadi arti kata antusias atau enthusiasm itu artinya apa saja? Entheos, di dalam Tuhan. Katakan di dalam Tuhan. Katakan entheos, di dalam Tuhan. Jadi orang yang hidupnya dalam Tuhan, pastilah orang ini adalah orang yang penuh dengan semangat. Orang yang antusias. Ya kan, ini yang kita sebut, ini dia orang beriman. Kalau saudara punya iman untuk disembuhkan, saudara pasti antusias untuk disembuhkan. Untuk bisa antusias untuk disembuhkan, saudara harus ada di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 katakan gini, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita memiliki antusias, kita memiliki kekuatan dan keberanian untuk melangkah, untuk mentaati Tuhan, dan untuk menunggu waktu Tuhan yang sempurna. Karena ya kan, orang yang antusias adalah orang yang digerakkan dan diinspirasi oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Katakan amin saudara. Antusias adalah menyatakan kepada orang-orang sekitar kita bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita. Yang mengerti katakan amin. Ayo saudaraku yang Kristus, sekarang dengar terus firman ini. Biar firman ini akan menumbuhkan iman saudara. Dan iman saudara akan mendorong saudara makin dekat dengan Tuhan. Saudara bisa merasakan jamahan Tuhan. Dan malam ini Tuhan menyembuhkan penyakit saudara. Yang mau katakan amin. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Yang kedua saudaraku yang kasih Kristus, perempuan ini disembuhkan pada hari Sabat. Dia disembuhkan pada hari Sabat. Bagi kita
Ya kan, merayakan hari Sabat adalah untuk mengingatkan diri kita. Ya, siapa Allah itu sebenarnya? Apa yang telah dilakukan Allah di masa lalu? Kita berdoa memohon Allah melakukannya sekali lagi. Tiap kali kita merayakan Sabat buat orang Yahudi itu hari Sabtu, saudaraku, hari Sabtu. Mulai dari apa? Jumat sore, saudara, sampai ke Sabtu malam, saudaraku. Nah, kita mau tiap hari harusnya. Sabat kita tuh setiap hari. Sabat bicara tentang masa perhentian. Perhentian. Tuhan gak mau kita pakai kekuatan daging kita. Tuhan mau kita belajar percaya, bergantung, berserah. Katakan amin, saudaraku. Ini yang Tuhan mau. Makanya setiap hari kita harus ingatkan diri kita, siapa Allah itu? Oh, Allah kita ada Allah penuh kasih, penuh kuasa. Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya. Lalu kita bisa ingatkan diri kita dalam setiap hari. Apa yang pernah Tuhan lakukan bagi kita di masa lalu. Itu Sabat buat kita. Yang ketiga, kita bisa berminta hari ini supaya Tuhan lakukan lagi perbuatan yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Pada saat saudara membangun Sabat, memelihara Sabat, itu artinya saudara sedang membangun iman percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin, saudaraku. Hati kita akan teguh. Jadi hari Sabat itu hari di mana kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Allah itu bisa dipercaya. Allah itu bisa diandalkan. Yang mengerti katakan amin. Saudara yang sedang merindukan kesembuhan. Coba saudara Sabat setiap hari. Mungkin selama ini saudara sudah sibuk. Sekarang harus tinggal di rumah sakit. Saudara harus tinggal di tempat tidur. Saya tidak bisa kemana-mana. Biarlah anggap ini Sabat buat saudara. Sabat. Jangan lihat, jangan pikir Tuhan marah, Tuhan benci. Jangan berpikir penyakit itu adalah penghukuman Tuhan. Karena saudara jauh, karena saudara dosa. Bukan penghukuman Tuhan. Ingat orang Kristen sudah tidak dihukum lagi. Penghukuman sudah dijatuhkan Allah 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib kepada Yesus Kristus. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman. Barang siapa yang ada dalam Kristus Yesus, katakan amin. Kitab Roma katakan demikian. Kalau saudara mengalami sakit hari ini, coba saudara mulai bangun lagi iman saudara. Percaya kepada Tuhan. Katakan Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Kalau aku jauh dari Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau aku tidak mempercayai Engkau, ampuni aku Tuhan. Selidiki hatiku ya Bapa. Biarlah di hari Sabat ini adalah hari di mana saudara mau melekatkan hatimu kepada Tuhan. Minta kuasa darah Yesus. Basuh, basuh, basuh. Katakan amin. Hari Sabat adalah hari di mana kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan ini pada hari Sabat. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, perempuan ini punya hak untuk dilepaskan dari ikatannya karena dia adalah keturunan Abraham. Saudara pun punya hak untuk dilepaskan. Saya punya hak untuk dilepaskan dari setiap ikatan. Ikatan kutuk, ikatan dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, kecanduan, semua kita semua punya hak. Karena kita juga keturunan Abraham. Katakan amin saudara. Lewat Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 29. Katakan demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Katakan amin saudara. Saudara berhak menerima janji Allah. Karena lewat Kristus kita adalah keturunan Abraham. Katakan amin. Kita punya hak untuk dilepaskan dari ikatan kuasa gelap, ikatan kutuk kemiskinan, ikatan sakit penyakit. Karena kita adalah keturunan Abraham. Oleh iman kita kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin saudaraku. 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 4.
Ini ayat terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Semakin kita kenal Tuhan Yesus, semakin kita mengenal Dia, makin dekat dengan Dia, makin besar kasih karunia Allah, makin besar damai sejahtera Allah akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Inilah jatahnya. Lihat ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan dengan jalan itu Ia telah memberikan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Katakan amin. Inilah bagian kita, saudaraku. Apa bagian kita dalam Abraham menerima janji Allah? Janjinya adalah apa, saudara? Kita akan mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Serupa dengan Kristus. Kita akan terus diperbaharui. Karena kita adalah keturunan Abraham. Karena iman kita kepada Yesus. Malam ini adalah malam kesembuhan buat saudara. Malam ini saya akan berdoa buat saudara. Mari saudara yang ada di depan TV, depan handphone, mari saudara bisa bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat saudara. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan, buka suaranya saudara. Kaulah Tuhan. Mari naikkan nyanyian ini saudara. Sebagai iman. Yesus. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Saudara buka kedua tangan saudara dan arahkan tangan kanan ke layar saudara. Layar handphone kah, TV, iPad, atau komputer saudara. Tutup matanya. Tangan kiri boleh di dada saja. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Katakan bersama dengan saya. Di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus. Saya telah disembuhkan. Sembuhkan hubungan saya dengan Engkau ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit saya ya Tuhan. Sembuhkan hubungan saya dengan sesama saya. Sembuhkan keuangan saya. Saat ini saya percaya oleh bilur Yesus saya telah disembuhkan. Saya sudah dilepaskan. Segala kuasa gelap, segala roh jahat, segala kutuk dipatahkan dalam nama Yesus. Saya terima kesembuhan. Saya terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima, saudara, terima. Terima. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Kita angkat cawan, kita angkat roti kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ini ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Mari naikkan bagian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom saudara. Saudara yang disembuhkan Tuhan. Entah malam ini atau malam-malam sebelumnya. Saya senang kalau saudara bisa menulis di live chat. Atau saudara saksikan. Ya saudara, kesembuhan saudara ini. Supaya itu bisa menguatkan banyak orang. Menginspirasi banyak orang. Untuk semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia bersaksi, dia ceritakan apa yang dia alami kepada Yesus. Didengarkan oleh Yairus, didengarkan oleh 12 murid. Dan juga didengar oleh orang banyak. Saudara, itu membangun iman khususnya Yairus. Yang sedang menghadapi masalah juga dalam hidup dia. Saudara, saya percaya malam ini menjadi malam kesembuhan yang luar biasa. Memang agak singkat malam ini. Tapi Tuhan dorong saya, ini ada kuasa yang Tuhan mau lepaskan buat hidup saudara. Katakan amin. Kuasa kegelapan yang selama ini mengikat saudara, Tuhan sudah lepaskan pada waktu kita makan perjamuan kudus tadi. Yang percaya katakan amin. Yang hanya kita lihatnya ke bawah dan ke belakang. Ngomongnya ke belakang, masa lalu terus ngomongnya. Ya kan, ngomongnya tentang hari ini khawatir terus. Saudaraku, hari ini saudaraku yang kasih, Tuhan sudah membebaskan. Tuhan membuka mata kita. Kita bisa melihat ke atas. Kita bisa melihat ke depan. Mari katakan sekarang, tegaklah kepalaku. Oh ya lah, makasih ya lah. Tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Bersorak bagi kebesaran ya Yesus. Bersorak bagi kebesaranmu. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada malam ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semuanya. Haleluya.